kehadiran orang tua, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, begitu juga ibu kepala sekolah yang telah memfasilitasi kegiatan ini bersamaan dengan kegiatan parenting. Dan hari ini adalah kegiatan pemetaan aset yang ada di TK Negeri Pembina Labuan. Kenapa saya melibatkan ibu-ibu semua? Karena kita ini satu komunitas. Kita namanya satu komunitas itu di TK Negeri Pembina Labuan. Jadi apapun yang kita ingin berdayakan, maka kita harus bersama-sama memetakan apa sih sumber daya atau aset yang kita miliki di sini yang bisa kita manfaatkan. Sebelum lanjut ke pemetaan aset, saya ingin sedikit menjelaskan tentang apa sih itu aset itu. Jadi aset itu adalah apapun sumber yang ada khususnya di TK Negeri Pembina Labuan ini. Yang pertama misalnya murid, kemudian yang kedua aset berikutnya adalah orang tua, aset berikutnya kepala sekolah, asetnya berikutnya guru atau aset yang sekitar sekolah. Ada kantor desa, korwil, ada masyarakat, ada kantor camat, pemerintahan kecamatan, ada puskesmas. Jadi itulah aset-aset yang ada di sekitar TK Negeri Pembina Labuan juga. Jadi bagaimana kita dengan dana yang minim di TK itu cuma ada BOP, kecuali sekolah-sekolah penggerak ada namanya BOP kinerja. Kalau kita di TK Negeri Pembina Labuan adalah hanya BOP reguler. Jadi itu sangat minim. Jadi bagaimana kita ingin membuat program atau kegiatan sementara kita minim dana, makanya kita butuh aset-aset ini untuk dimanfaatkan. Makanya seperti tadi pas penyampaian kayak kegiatan lomba kreativitas anak, itu kan kalau mau dari dana BOP itu tidak ada peruntukannya. Jadi bagaimana, makanya saya mengajak para orang tua untuk ikut berpartisipasi. Artinya dalam seminggu itu anaknya kita bersama-sama lah, kalau bukan diadakan di program Jumat Berkah atau namanya programnya itu adalah program istilahnya kayak uang kas kelas. Jadi dari 2.000 itu, dari setiap anak 2.000 per setiap minggu, itulah yang kita akan manfaatkan untuk mereka juga nanti kayak kegiatan lomba itu. Jadi makanya itu asetnya itu adalah asetnya saya untuk kami di TK Negeri Pembina Labuan untuk melakukan lomba kreativitas itu adalah orang tua, karena uang itu dari orang tua dan untuk anak kalian semua toh. Jadi begitu. Jadi itulah asetnya. Kemudian aset berikutnya, misalnya yang singgung tadi kepala sekolah. Kenapa saya bilang kepala sekolah adalah aset? Karena apapun kebijakan beliau terkait program yang ada di sekolah itu berkat apa yang beliau putuskan. Misalnya kalau itu program itu baik menurut beliau, maka itu harus terlaksana. Itulah aset yang dari kepala sekolah. Kemudian guru kenapa dikatakan juga aset? Nah, kalau guru itu misalnya kami kan di sini hampir 90% kita sudah bersertifikat pendidik atau istilahnya guru profesional kalau mau dibilang. Jadi itu aset. Kenapa dibilang aset? Karena dari kualitas itu, dari jenjang pendidikannya, artinya sudah dianggap kompeten dalam mendidik anak-anak. Nah, kemudian murid, kenapa murid dikatakan juga aset? Nah, kalau murid ini dibimbing atau dimanfaatkan asetnya, dia kayak tadi, ada yang misalnya kemarin ada yang kayak kegiatan sholat, anak-anak sudah tahu hafalan-hafalan itu. Jadi asetnya itu yang kita kelola lagi. Berarti nanti kalau pada saat dia bagus hafalannya, nanti ketika ada kegiatan lomba MTQ atau apa, kita bisa manfaatkan anak ini untuk mengikuti lomba. Atau ada yang memiliki keberanian kepercayaan kayak tadi, Ananda Ihsan berani tampil di depan umum menyanyi. Jadi ketika ada nanti pentas seni tingkat kecamatan, kita bisa berdayakan aset Ananda Ihsan ini untuk tampil di tingkat kecamatan dalam pentas seni. Nah, jadi itu. Kemudian kenapa aset berikutnya lagi yang ada di sekitar kita? Kantor desa atau pemerintah desa. Karena terus terang, sedangkan ini kami sudah manfaatkan aset dari desa. Air itu dari kantor desa. Jadi kami sudah memanfaatkan aset yang ada di desa. Kemudian masyarakat, makanya kami menginginkan masyarakat sekitar ini pedulilah, terutama kan biasanya kadang ada saja hewan atau
jangan sampai masuk ke halaman kami gitu toh, karena agar maksudnya kami punya halaman juga bagus tuh, tidak ada kotoran apapun. Kemudian puskesmas. Nah, aset dari puskesmas ini misalnya pada saat ada kegiatan terkait kesehatan, kita bisa mengundang beliau, kita memanfaatkan beliau tanpa istilahnya kita itu kan minim dana. Jadi bagaimana kita memanfaatkan aset ini? Nah, seperti tadi ada mamanya Banafsa itu Ibu Fadila ya, dia akan kerja di puskesmas. Jadi kita manfaatkan saja Ibu Fadila ini untuk nanti menyampaikan seputar tentang kesehatan atau apa toh di sekolah kita ini. Jadi tanpa kita ngasih dana yang luar biasa, kita bisa mendapatkan ilmu tentang kesehatan dari Ibu Fadila ini. Jadi itulah namanya pemanfaatan aset. Makanya dari itu saya ingin bersama-sama mengajak seluruh ibu-ibu untuk kira-kira aset apa lagi yang kita perlu manfaatkan untuk meningkatkan keberlangsungan TK Negeri Pembina Labuan ini. Mengingat program kami ini terus terang kami ingin sekali, karena dari mengikuti kegiatan CGP ini kami mulai termotivasi, menginginkan, karena intinya dari program CGP ini adalah bagaimana kami memberikan program yang memang berpihak pada murid, bagaimana program itu bisa berdampak positif bagi pertumbuhan dan perkembangan murid. Makanya ini saya ingin mengajak ibu-ibu semua untuk kita coba kita petakan aset mana yang kita bisa kelola, kita bisa manfaatkan, sehingga pembelajaran yang berpihak pada murid itu atau merdeka belajar bagi murid itu bisa kita wujudkan di TK Negeri Pembina Labuan. Terus terang saya ingin TK Negeri Pembina Labuan ini lebih di atas dari TK-TK lain, mestinya lebih dikenal lagi, karena apalagi TK negeri. Jadi saya ingin lebih maju lagi. Makanya kami ingin bekerja sama. Mari kita bekerja sama, karena tidak bisa hanya kami guru-guru dan kepala sekolah yang menyukseskan TK ini. Kami butuh dukungan dari orang tua, tokoh-tokoh di sekitar untuk bersama-sama kita memadakan aset ini. Apalagi program kami nantinya selain tadi itu terkait yang Jumat Berkah atau 2000 itu nanti ada kami punya program nanti kebetulan dengan pemanfaatan pojok baca. Di situ kami juga nanti masih membutuhkan orang tua untuk mensukseskan program yang kami laksanakan. Apalagi tadi program parenting yang ada 7 program itu tidak bisa lepas dari orang tua, karena pendukungnya itu adalah sumber daya tadi itu, aset itu adalah orang tua. Jadi makanya dari itu saya menginginkan bagaimana sih orang tua di sini semangat untuk mewujudkan istilahnya keberpihakan pembelajaran pada murid dengan membuat program-program yang menarik. Karena terus terang dari program parenting ini sebenarnya tujuannya itu adalah semuanya saya lihat sama murid. Apalagi nanti kebun mini ini kan anak-anak kita akan libatkan secara aktif di situ. Kemudian di kebun mini ini pun rencananya saya di kebun itu ada, misalnya kalau kita menanam jahe, di situ ada tulisannya jahe. Jadi dia tahu tanaman jahe, dia tahu tulisan jahe. Jadi seperti itu yang saya harapkan nantinya. Makanya saya ingin mengajak semua orang tua untuk bersama-sama kita kasih bagus ini TK ini agar menjadi TK yang istilahnya yang wow lah di Kecamatan Labuan ini pada khususnya. Kalau bila perlu lanjut tingkat lebih ketahui dari kabupaten, tingkat apa lagi yang paling dia kementerian atau dan TK kita jadi lebih terkenal dan jadi TK percontohan bagi TK lainnya. Jadi saya harapkan seperti itu, karena makanya itu saya ingin mengajak kita semua itu bersama-sama. Mari kita bersama-sama bahu-membahu, bahwa di sini kita ini hanya fokus utamanya adalah untuk kepentingan murid dan murid hanya itu. Jadi makanya untuk pemetaan aset ini saya ingin kalau ada misalnya tadi yang saya sudah ungkapkan tadi aset-aset di situ, siapa tahu ada dari orang tua yang ingin menyampaikan pendapatnya terkait aset apa yang masih ada yang belum saya petakan melalui kegiatan ini. Ya, saya mohon siapa tahu ada orang tua yang ingin mengusul, ini ibu belum. Padahal ini ternyata mampu mendukung aset yang ada di TK Negeri Pembina Labuan.
Terima kasih kepada ibu-ibu guru calon guru penggerak berdua. Itu sebenarnya program dari CGP yang pada saat itu dibahas tentang aset. Nah, saya berpikir kemarin aset itu hanya apa yang dapatkan misalnya permainan apa, ternyata aset itu meluas, mulai dari aset manusianya, gedungnya, dan segala-galanya. Nah, seperti itu. Jadi alhamdulillah dengan adanya guru CGP ini kita sudah bisa mengetahui apa aset yang ada di satuan pendidikan tersebut. Nah, jadi terkait dengan aset tadi itu makanya kita gunakan dengan ke orang tua ini, grup parenting ini. Nah, yang mengerjakan itu adalah parenting. Seperti kebun mini itu dari sebenarnya ini tanpa ada program ini sudah ada memang kebun mini ini, cuma tidak pernah dilaksanakan. Nah, karena siapa yang melaksanakan? Nah, seperti jadi makanya dilibatkan kepada. Kalau karena guru-guru ini tidak bisa padat, belum di kelas, belum mengatur media pembelajaran, belum mengatur rencana program pembelajarannya. Jadi ada waktu cuma sedikit sekali untuk melaksanakan kebun mini itu. Jadi alhamdulillah hari ini kita sepakat memang kalau memang ibu merasa berat-berat yang 2000 itu dibilang. Tapi kalau ikhlas. Jangan ya pasrah itu ya prinsip. Tapi kalau memang kita laksanakan. Iya. Setelah ini kita laksanakan minimal seperti yang diprogramkan tadi itu. Ada juga namanya berkah Jumat itu. Iya, dengan 2000 kita bisa manfaatkan untuk kebutuhan anak kita seperti itu. Jadi ini program ini bukan hanya hitam di atas putih. Saya mohon dengan kita semua kita buktikan ya, kita realisasikan karena banyak-banyak betul. Setelah rapat dia tulis dokumennya banyak-banyak. Setelah itu dia buka tidak rugi waktunya kita seperti ini. Kita malam mau saat tidak bisa ngapa-ngapain di rumah di sini ini, tapi setelah itu kita tidak realisasikan. Itu saja. Jadi mohon dukungannya kita untuk aset-aset tadi itu supaya bisa terrealisasi untuk CGP dan untuk TK ini juga. Nah, seperti itu. Ada lagi? Tapi mungkin nanti ini bisa kan ada ketua itu, jadi Mama Rafa nanti untuk apalagi terkait eksekusi kebun mini, kalau bisa Mama Rafa kan aktif juga di grup toh, mengingatkan kembali, maksudnya Mama Rafa ini kan ketuanya, jadi Mama Rafa menggerakkan juga para orang tua untuk bagaimana pelaksanaan nanti itu terkait kebun mini itu, terkait cooking class, makanya saling berkoordinasi. Nanti Mama Rafa lebih banyak dengan kepala sekolah dan guru. Kira-kira mungkin cooking class hari apa sepakatnya, jadi nanti Mama Rafa lebih aktif di sini karena Mama Rafa adalah ketua. Jadi saya harapkan keaktifannya Mama Rafa untuk menjalankan program parenting ini. Nanti tinggal disusun lagi bagian apa kayak kepanitiaan itu, kalau misalnya pelaksanaan basah harus ada atau kebun mini, siapa yang bagian istilahnya peralatannya, bagian apa. Jadi nanti Mama Rafa istilahnya koko kembali dengan orang tua ketika misalnya pas ada orang tua mengantar anaknya ke sekolah, koko lagi. Jadi Mama Rafa di sini yang lebih diaktifkan kembali gitu, lebih aktif di sini nanti perannya Mama Rafa.